Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aminah Nandring. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Dan ingat, gratis loh. Teman belajar sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk itu, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia ini disebabkan adanya hubungan dagang antara bangsa Indonesia dengan India, sehingga pengaruh budaya berlatar Hindu-Buddha tersebut bisa dilihat di berbagai bidang dan aspek masyarakat seperti seni sastra, seni rupa, seni patung, seni bangunan, upacara keraton, ketatanegaraan, dan kemasyarakatan. Berbagai budaya yang ada saat ini sebagiannya adalah hasil dari akulturasi budaya antara budaya Indonesia dengan pengaruh dari India. Istilah yang tepat untuk menyebut pengaruh budaya Hindu-Buddha pada budaya asli Indonesia menurut F.D.K. Bos disebut dengan penyuburan. Dengan kata lain, penyuburan budaya asli Indonesia oleh unsur-unsur budaya Hindu-Buddha. A. Pengaruh di bidang agama. Sebelum mendapatkan pengaruh dari agama Hindu-Buddha dari India, bangsa Indonesia di Kepulauan Indonesia sudah memiliki beberapa kepercayaan asli, antara lain 1. Animisme. Animisme adalah kepercayaan yang mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini, seperti kawasan tertentu, gua, pohon, atau batu besar, mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. 2. Dinamisme. Dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. 3. Animatisme. Animatisme adalah sistem kepercayaan yang meyakini bahwa benda-benda atau tumbuhan di sekitar manusia memiliki jiwa dan bisa berpikir. 4. Totemisme. Totemisme adalah kepercayaan yang mempercayai adanya daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Kepercayaan-kepercayaan tersebut lambat laun tergeser dengan hadirnya agama Hindu-Buddha, diawali dari pemimpin-pemimpin lokal sampai kemudian merambat ke seluruh masyarakat bawah. Meskipun begitu, kebudayaan dan agama Hindu-Buddha yang masuk tidak serta-merta menghapus kepercayaan asli masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Lebih tepatnya, kepercayaan baru yang datang yaitu pengaruh Hindu-Buddha berbaur dengan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa dengan masuknya pengaruh dari luar, masyarakat tidak serta-merta menerimanya saja, tapi menyaring dan menyesuaikan dengan kepercayaan yang sudah ada pada saat itu. Salah satu pengaruh agama Hindu dan Buddha yang paling kentara dalam hal ini kepercayaan misalnya mengenai pemimpin. Raja dipercaya sebagai keturunan dewa atau dewa yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Hal ini bisa dilihat pada arca peninggalan dari masa itu. Sebagai contoh adalah arca Raja Airlangga yang diabadikan dalam arca berwujud Dewa Wisnu. Kepercayaan ini mengakibatkan timbulnya pengkultusan terhadap pribadi raja. Raja diagung-agungkan dan kata-kata serta perintahnya pantang untuk dibantah.
Baik, kita masuk pada B, pengaruh dalam bidang bahasa. Kebudayaan dan agama Hindu-Buddha dalam sejarah tidak bisa dilepaskan dari penggunaan bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta bukanlah bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya dan hanya bisa digunakan oleh para Brahmana, di mana golongan tersebut sangat identik dengan agama dan kebudayaan bernapaskan Hindu-Buddha. Oleh karena itulah, dengan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, maka bahasa Sangsekerta pun turut digunakan pada masa itu. Lebih detailnya, penggunaan bahasa Sangsekerta banyak ditemukan pada prasasti-prasasti kuno peninggalan zaman itu, seperti prasasti Mulawarman, prasasti Tugu, prasasti Kebon Kopi, dan prasasti Ciaruten. C. Pengaruh dalam bidang kebudayaan. Wilayah India yang cukup banyak memberikan pengaruhnya terhadap Indonesia yaitu India Selatan, kawasan yang didiami bangsa Dravida. Hal ini terbukti dari penemuan candi-candi di India Selatan yang hampir menyerupai candi-candi yang ada di Indonesia. Begitu pula jenis aksara yang banyak ditemui pada prasasti di Indonesia, yaitu huruf Pallawa yang digunakan oleh orang-orang India Selatan. Selain itu, pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang kebudayaan bersamaan dengan datangnya pengaruh dalam bidang agama itu sendiri. Oleh sebab itu, sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi. Hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain 1. Sastra dan aksara. Peninggalan kebudayaan yang bersifat non-fisik diantaranya bahasa, upacara keagamaan, seni tari, dan karya sastra. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. 2. Seni bangunan. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa merupakan unsur dari India. Bentuk candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antar unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bentuk candi-candi di Indonesia pada dasarnya berupa punden berundak yang merupakan unsur asli Indonesia. 3. Seni rupa dan seni ukir. Sebelum unsur-unsur Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia telah mengenal teknologi membuat bangunan dari batu pada masa megalitikum. Mereka telah pandai membangun menhir, sarkofagus, patung sederhana, dan benda-benda dari batu lainnya. Setelah berkenalan dengan seni arsitektur Hindu-Buddha, mereka kemudian mengadopsi teknologinya, jadilah candi, stupa, keraton, atau makara yang memiliki seni hias atau relief dari arsitekturnya yang lebih beragam. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. D. Pengaruh di bidang pemerintahan.
Pada awalnya, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang dianggap sebagai wakil nenek moyangnya dan mengetahui tentang adat istiadat serta upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Tugasnya yaitu melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun pada akhirnya terjadi perubahan, di mana kedudukan kepala suku digantikan oleh kedudukan raja setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha seperti halnya di India. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Dengan demikian, raja memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tanpa batas. Pengaruh bidang pendidikan. Kebudayaan dan agama Hindu-Buddha juga mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam bidang penggunaan aksara. Sebelum masuknya budaya bercorak Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia masih berada pada akhir masa prasejarah atau belum mengenal aksara. Namun setelah masuknya kebudayaan dari India, masyarakat Indonesia mulai mengenal aksara dan memasuki zaman sejarah. Setelah masuknya kebudayaan dari India, masyarakat Indonesia mulai mengenal aksara dan memasuki zaman sejarah. Penggunaan bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa dalam prasasti peninggalan dari zaman itu merupakan bukti adanya pengaruh budaya Hindu-Buddha dalam bidang pendidikan. Bahasa Sangsekerta merupakan bahasa yang digunakan pada kalangan bangsawan, kerajaan, dan Brahmana. Setelah itu muncul dan berkembanglah bahasa-bahasa lain seperti bahasa Jawa kuno, bahasa Bali kuno, bahasa Kawi yang merupakan turunan dari bahasa Sangsekerta. Dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa pada saat itu sebagian masyarakat Indonesia sudah mengenal baca tulis. Pengaruh di bidang ekonomi. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Tiongkok. Sehingga kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Pada tahap selanjutnya muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Selain itu, kapal-kapal dagang dari India dan Tiongkok banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Pengaruh di bidang sosial. Dalam masyarakat Hindu, dikenal adanya sistem kasta yang membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan Brahmana atau pendeta menduduki golongan pertama, kesatria atau bangsawan prajurit menduduki golongan kedua, Waisya atau pedagang dan petani menduduki golongan ketiga, sedangkan Sudra atau rakyat biasa menduduki golongan terendah atau golongan keempat. Hal ini berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam kedudukan dalam pemerintahan, warisan harta, dan pemberian sanksi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat dari channel Aminah Nanring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.